Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM akhir 0343. Di sini saya akan melakukan pengujian menggunakan SPLS 3 dengan contoh eh, penelitian dari skripsi pengaruh tren, kualitas produk, sosial media marketing, dan brand awareness terhadap minat beli sepatu lari outside dengan studi pada komunitas lari di Kota Malang. Nah, di sini tuh terdapat 4 variabel independen, yaitu variabel X1 sebagai tren, X2 kualitas produk, X3 sosial media marketing, dan X4 brand awareness. Nah, dan juga variabel dependen yaitu minat beli sebagai Y. Nah, di sini tidak ada mediasi sehingga saya eh, mengasumsikan brand awareness sebagai mediasi untuk pengujian ini. Langsung saja, sebelumnya kita buka dulu SPLS 3. Di sini saya sudah eh, membuat tabulasi data dari penelitian ini. Hingga di sini kita import data, lalu kita pilih datanya. Nah, di sini sudah terdapat variabel-variabelnya. Karena di sini belum saya jadikan sebagai mediasi. Ini X-nya masih X4. Jadi kita masukkan semua variabel X1, X2, dan X3 sebagai variabel independen. Nah, di sini X4 itu kita asumsikan sebagai mediasi. Kita ubah terlebih dahulu namanya X1, X1E, X2, dan X3. Hmm, Nah, di sini adalah variabel mediasinya. Ini adalah variabel dependennya. Ini lalu kita letakkan di sini, perkecil lagi supaya kelihatan. Lalu langsung kita konekkan di sini. eh, H1 berpengaruh terhadap Y, yaitu minat beli. Kedua, 3. Dan ini sebagai mediasi juga kita X1 tarik sini, tarik semua ke
Fungsi, lalu di variabel. Lalu kita klik calculate, karena sudah biru semua berarti sudah benar. Lalu start calculation. Nah, di sini ada critical operation dan juga outer loading. Nah, pada outer loading ini, bentar. Nah, pada outer loading ini, kita bisa lihat bahwa semua variabelnya itu di atas 0,7 yang berarti valid. Lalu kita ke validitas convergen. Nah, di sini terdapat semua variabel yang dimana di sini terlihat valid semua karena pada nilai average variance extract itu nilainya harus di atas 0,5. Nah, di sini sudah di atas 0,5 berarti memenuhi kriteria validitas konvergen. Lalu eh, pada Chromebot Alpha juga masing-masing variabel itu harus memenuhi batas ambangnya yaitu 0,70. Dan di sini Chromebot Alpha-nya lebih dari 0,70. Dan RAUA-nya juga lebih dari 0,7. Lalu kita pada average varian ini yang semuanya itu menunjukkan eh, baik oleh indikator-indikator dan dapat diandalkan dalam menggambarkan persepsi responden secara valid. Lalu pada diskriminan validity, nah di sini diskriminan validity itu semua masing-masing variabel itu menunjukkan lebih tinggi terhadap konstruksinya sendiri. Nah, seperti ini, 0,873 lebih besar dari 0,480. Ini tuh eh, diindikasikan bahwa setiap indikator ini mampu mempresentasikan variabel letternya secara akurat. Nah, seluruh indikator di dalam penelitian ini itu memenuhi kriteria validitas diskriminan yang sehingga itu bisa dipercaya dan bisa mengukur masing-masing variabel seperti variabel X1 sebagai tren ini, variabel 2 sebagai eh, kualitas produk. Lalu kita menunjukkan model fit. Untuk reliabilitasnya seperti sudah model fit. Model fit di sini ada dua, yaitu fit summary dan RMS Theta. Nah, di sini kriteria dalam model fit ini yaitu SRMR ini hasilnya itu kalau lebih kecil dari 0,10 itu berarti baik. Kalau dikurang dari 0,08 itu sangat baik. Jadi sini SRMR-nya itu kurang dari 0,08. Berarti diindikatorkan sangat baik. Lalu NFI ini
Kalau lebih besar dari 0,90 itu berarti baik, sedangkan ini adalah 0,860 yang dimana dikategorikan eh, kurang baik. Lalu ada RMS Tita. Nah, di sini RMS Titanya itu 0,136, di mana kriteria 0 RMS Tita ini kalau lebih kecil dari 0,12 itu baik. Berarti di sini itu ini lebih ya, berarti kurang baik. Nah, dari hasil pengujian model fit ini itu eh, berada di SRM-nya itu berada di bawah 0,76 yang dinyatakan memiliki tingkat kesesuaian atau goodness of fit. Lalu pada NFI sebesar 0,68 yang menunjukkan model ini itu nilai kecocokannya itu kurang baik karena nilai kecocokannya kurang baik karena nilainya itu kurang dari 0,90. Lalu kita masuk pada pengujian bootstrapping. Kita masuk start calculation. Oh, sebelumnya ini belum. Sebelumnya ada R square. R square ini hasilnya hasilnya itu 0,624 yang dimana eh, minat beli minat beli minat belinya itu sebesar 0,627 624 atau 62,4%, yang artinya variabel X1 dan kualitas produk itu variabel X1, X2, X3 mampu mempengaruhi variabel minat beli atau Y. Dan ini diindikasikan sebagai hasilnya itu moderat. Dan juga mediasi mediasi brand awareness-nya itu 0,517 yang dinyatakan moderat juga. Lalu F square. Nah, F square ini eh F square pada variabel X1 atau tren itu menunjukkan hasil 0, pada pada minat beli itu 0,121 yang dimana itu kategorinya itu pengaruh sedang. Lalu kalau X2 terhadap minat beli yaitu 0,045 dan X3 0,056. Nah, ini di sini itu keduanya itu termasuk dalam pengaruh kecil terhadap minat beli. Lalu variabel brand awareness yang sebagai mediasi ini memiliki pengaruh terhadap minat beli 0,155 yang mengidentifikasikan itu pengaruhnya itu cukup besar dalam minat beli. Lalu ini ada X1 atau tren terhadap mediasi brand awareness atau dalam
PA-nya itu 0,539 yang teridentifikasinya itu tinggi. Lalu X2 terhadap mediasinya itu 0,010 yang ini warnanya merah dan bisa dibilang rendah. Pengaruhnya cukup rendah. Dan X3 terhadap mediasinya yaitu 0,035 yang dibilang yang teridentifikasikan pengaruhnya terhadap mediasi itu sedang. Lalu FIV-nya di sini terlihat cukup baik atau cukup valid karena tidak ada yang merah dan hanya ada yang hijau, dan di sini juga tergolong tinggi dan sedang. Lalu kita masuk ke bootstrapping. Nah, pada bootstrapping ini uji signifikasi T statistik dan p-value-nya. Di sini kita lihat, nah, bisa dilihat bahwa variabel T terhadap variabel Y atau minat belinya itu T statistiknya 4,061 dan p-values-nya itu 0,00 yang mengidentifikasikan bahwa tren itu memberi pengaruh terhadap minat beli. Lalu yang kedua ada tren terhadap mediasi brand awareness-nya. Di sini tes statistiknya 10,201 dan p-values-nya 0,000 yang dimana bisa mengidentifikasikan bahwa tren ini memberi pengaruh signifikan terhadap mediasinya brand awareness. Lalu X2 yaitu kualitas produk yang dimana T statistiknya 2,599 dan p-values-nya 0,010 yang dimana ini berarti kualitas produk juga terbukti secara signifikan mempengaruhi brand minat beli. Lalu X2 terhadap mediasi brand awareness, di sini tes statistiknya 1,117 dan p-values-nya 0,064. Di sini bisa diindikasikan bahwa kualitas produk tidak berpengaruh terhadap mediasi brand awareness. Lalu X3 terhadap minat beli itu T statistiknya 2,717 dan p-values-nya 0,007. Yang dimana itu variabel ini memberikan pengaruh signifikan terhadap minat beli. Lalu X3 terhadap brand awareness-nya, mediasinya, yaitu T-values-nya, T statistiknya 2,327 dan p-values-nya 0,020. Yang dimana itu di sini juga berpengaruh terhadap mediasi atau brand awareness-nya. Lalu selanjutnya ada mediasi brand awareness terhadap Y minat beli. Nah, di sini T statistisnya yaitu 4,761 dan p-values-nya 0,000 yang dimana itu bisa diindikasikan bahwa
mediasi brand awareness-nya itu berpengaruh signifikan terhadap minat beli atau variabel dependennya. Lalu kita ke di sini yang tidak valid itu kualitas produk atau X2 terhadap mediasi brand awareness terhadap minat beli, yaitu, yaitu statistiknya 1,077 dan p-values-nya 0,282. Lalu kita masuk pada ini. Kita menghitung Q2. Nah, pada Q2 atau konstruk proses redundancy itu variabel minat belinya 0,473, yang dimana nilai tersebut itu lebih besar dari 0, sehingga disimpulkan bahwa model penelitian ini itu memiliki prediktif relevan yang baik. Lalu dan juga tergolong kategori yang besar karena melebihi batas 0,35. Lalu variabel mediasi brand awareness-nya juga 0,416, yang dimana itu memiliki prediktif relevance yang baik dan nilainya itu tergolong besar yang melebihi batasnya yaitu 0,35. Nah, di sini tuh modelnya itu mampu membangun. Jadi model ini tuh yang bisa dibilang itu mampu membangun atau memprediksi variabel minat beli atau mediasinya dengan baik. Lalu lalu nanti ini ada path coefficient. Nah, di path coefficient ini juga yang tidak valid hanya eh, ini yang tidak valid hanya X2, yaitu kualitas produk terhadap mediasi, yaitu p-values-nya 0,264 dan t-statistiknya 1,117. Dan ini eh, dapat disimpulkan bahwa sebentar, disimpulkan bahwa tren kualitas dan sosial media marketing dan juga eh, sosial media itu secara simultan itu mampu menjelaskan minat beli konsumen terhadap sepatu outside. Lalu model penelitian juga memiliki kemampuan prediksi yang baik, dan juga nilai Q-nya yang tadi sebesar 0,473 dan 0,416. Kemudian, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.